ground was open. Krusty? I reckon ain't no regular future, fellas. This is Stay right there. Squidward. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari yang memperlihatkan 3 hewan laut yaitu SpongeBob, Patrick yang sedang membawa Sandy dalam keadaan mata yang tertutup. Hingga tak berselang lama dari itu, mereka bertiga telah sampai di tempat tujuan. Mata Sandy yang tertutup langsung dibuka. Tujuan mereka berdua ternyata sangatlah mulia, dengan membawa Sandy ke tempat museum sejarah Bikini Bottom agar dia bisa mencatat dan menerbitkan artikelnya di sebuah jurnal Naval Gazette. Sontak saja hal itu pun membuat Sandy sangat senang sekali telah diberikan kejutan yang enggak terduga dari kedua teman baiknya itu. Si Patrick yang memang dasarnya pria enggak guna, secara tiba-tiba saja sebelum masuk dia mencoba memeriksa pusarnya dulu. Apakah pusarnya bisa dijadikan bahan artikelnya untuk Sandy? Patrick yang betah malu akhirnya langsung masuk ke museum bersama dengan 2 temannya. Di sana sudah ada penjaga keamanan dari museum itu yang bernama Mbah Walker. SpongeBob kemudian memberikan 3 tiketnya kepada Mbah Walker untuk diberikan. Untungnya saat Mbah Walker menghitung tiketnya, dia tidak dalam keadaan yang pikun. SpongeBob yang dasarnya selalu pecicilan, dia menganggap si Mbah Walker itu seorang pameran. Ditambah kekonyolan tidak sampai di situ saja, Sandy mencabut bulu ekornya untuk membersihkan wajah si Mbah Walker karena dianggap sebagai pameran. Hal itu membuat Mbah Walker sangat marah. Dia pun layaknya sebagai mbah-mbah yang sudah tua pada umumnya, marahlah diperlakukan seperti tadi, sembari ngedumel nggak ada habis-habisnya, hingga membuat Mbah Walker secara tiba-tiba saja langsung tertidur. Kemudian SpongeBob, Patrick, dan Sandy langsung memasuki ke dalam ruangan pameran prasejarah yang dipenuhi dengan tulang belulang bekas hewan langka yang terpajang di museum tersebut. SpongeBob menceritakan tentang sebuah kisah dari bagaimana terbentuknya kota Bikini Bottom dengan sangat antusiasnya. Sandy, we'll tell you the true story. Sedangkan untuk Sandy sendiri yang dasarnya seorang jenius, hanya mendengarkan cerita tersebut sembari mencatat hal-hal penting di bukunya. Namun menurut cerita dari SpongeBob dan si Patrick sembari berimajinasi pada zaman dulu bahwa kota Bikini Bottom terbentuk dari sebuah jangkar yang menghantam tanah dengan kekuatan yang sangat besar sehingga menyebabkan bangunan meletus yang memang pada saat itu semua bangunan terbuat dari pasir, hingga menciptakan rumah batu dan rumah nanas, ditandai dengan adanya tulisan Bikini Bottom yang jatuh dari langit. Jadi begitulah menurut cerita dari SpongeBob dan Patrick berdasarkan cerita dari nenek moyang mereka sembari meledek Sandy. Namun Sandy yang cerdas pun langsung menentang cerita itu karena baginya itu ceritanya sungguh enggak masuk akal sama sekali. Lalu menggambar di buku catatannya yaitu kepala kerbau. Kemudian mereka bertiga lanjut lagi menyusuri museum itu. Kali ini mereka pergi ke pameran pionir yang dimana di dalamnya terdapat batu besar yang membuat SpongeBob dan Patrick sangat menyukainya. Patrick menunggangi batu itu, lalu menepuknya batu itu layaknya seekor kuda dan terjadilah kekacauan sehingga membuat batu itu berlarian ke sana kemari, membuat kekacauan di sana. Sandy yang tahu kemudian langsung mengeluarkan tali lasso untuk menyelamatkan Patrick yang masih menunggangi batu itu. Dengan sekali ayunan, Sandy lalu telah berhasil menangkap si Patrick. Kemudian karena saking senangnya, si Sandy langsung memuntir-muntirkan tubuh Patrick. Lalu tak berselang lama dari itu, datanglah Mbah Walker yang langsung mencekik si Patrick dalam kemarahannya karena telah berbuat onar. Lalu batu besar itu datang menghantam tubuh Mbah Walker. Sandy kemudian langsung membawa kedua temannya pergi.
Di tempat yang lain, SpongeBob menjelaskan kepada kedua temannya mengenai tentang gaya hidup para pionir yang diumpamakan dengan Tuan Crab yang saat itu telah menjadi petani yang memerah susu sapi bulu babi. Layaknya petani pada umumnya, Tuan Crab sangat sayang kepada hewan ternaknya karena telah berhasil mengumpulkan susu sapi bulu babi yang cukup banyak untuknya. Saking sayangnya dia mengelus-ngelus hewan ternak berdurinya hingga membuat salah satu lengannya terluka tertancap duri. Tak berselang lama dari itu datanglah geng koboi berkuda yang dipimpin oleh Plankton yang menunggangi Spot. Tujuannya seperti biasa, ingin menghancurkan bisnis Tuan Crab. Apalagi keberanian Plankton bertambah saat ada ketiga dekengannya yang menjaga. Namun sebelum melakukan kejahatannya terhadap Tuan Crab, datanglah dua serif yang tak lain dan tak bukan adalah Serif Pen dan Deputi Star yang menjadi kudanya. Lalu di sana Pen langsung mengeluarkan senjata andalannya untuk menangkap Plankton dan gengnya. Melihat itu, Plankton dan semua gengnya langsung menuju ke tempatnya. Disinilah untuk menegakkan keadilan jujur dan adil, Serif Pen dan Deputi Star langsung meniup senjata gelembungnya. Terbukti hal itu bisa menangkap para penjahat yang dipimpin oleh Plankton yang masuk ke dalam gelembungnya. Lalu Tuan Crab membuka restoran pertama di Bikini Bottom yang diberi nama Krusty Creamery. Setelahnya, Serif Pen dan Deputi Star meminum susu dari hewan ternak Tuan Crab. Jadi begitulah kira-kira cerita di masa lalunya. Cerita kemudian yang memperlihatkan Patrick yang menawarkan sebagian susu restoran yang sekarang sudah kadaluarsa kepada Sandy. Namun Sandy langsung menolaknya. Si Patrick yang rakus kemudian langsung memakan susu kadaluarsa itu. Lalu selanjutnya, SpongeBob, Patrick, dan Sandy pergi ke pameran era revolusi industri dan menemukan salah satu perahu pertama yang pernah dibuat pada waktu itu. Sandy pun sangat kagum dengan modal tersebut. Lalu Patrick dan SpongeBob yang dasarnya celutak naik ke perahu itu dan menjelaskan mengenai tentang jalur perakitan perahu pertama yang berhasil dijalankan oleh Tuan Puff. Saat berada di pabrik pembuatan perahu, banyak para pekerja yang bekerja di tempat Tuan Puff. Di sana juga terlihat dua pekerja yang merupakan nenek moyang dari SpongeBob dan Patrick. Awalnya mereka bekerja dengan gembira karena mesinnya berjalan dengan pelan. Namun ketika Tuan Puff mempercepat laju mesinnya, hal itu membuat pergerakan dari nenek moyang SpongeBob dan Patrick tidak bisa mengimbangi kecepatan mesinnya yang berjalan cukup cepat. Sehingga terjadilah kecelakaan yang membuat nenek moyang mereka masuk ke dalam mesin itu dan dirakit di rumah sakit. Dan pada akhirnya terciptalah perahu perpaduan dari nenek moyang mereka yang bersatu padu menjadi satu. Terlihat Sandy yang menggambar skrup dan bola di buku untuk menganalisanya. Namun seperti biasanya, Sandy yang jenius, dia tidak percaya dengan semua itu. Dia pun saat itu telah membaca plakat dari perahu tersebut. Namun Patrick berusaha untuk memperkuat ceritanya itu dengan membunyikan suara klakson pada perahu yang masih bisa berfungsi dengan sedikit normal. Berikutnya kini mereka bertiga melanjutkan kembali perjalanannya. Di sana sebelum mereka bertiga menaiki lift, SpongeBob telah menekan tombol yang merupakan simbol dari tanda tanya. Sedangkan tanpa diketahui oleh Sandy dan SpongeBob, si Patrick malah menekan keseluruhan tombol lift itu. Saat berada di tengah perjalanan, lift secara tiba-tiba telah berhenti di lantai tertentu yang dimana di dalamnya telah menggambarkan berbagai periode waktu melalui SpongeBob dan Patrick. Ada beberapa era dari SpongeBob dan Patrick dengan berbagai outfit dan gaya pada era itu. Namun setelahnya, lift mereka telah berhenti di sebuah tempat. Mereka bertiga lalu langsung masuk ke dalamnya, yang dimana banyak sekali benda-benda bersejarah yang telah ditutupi menggunakan kain serba putih. Sandy yang penasaran kemudian langsung membuka satu persatu penutup itu, yang berisikan tentang alat-alat mandi yang canggih.
Kemudian ada juga sepatu robot yang bisa terbang. Lalu terdapat senjata yang sangat canggih yang bisa membuat SpongeBob dan Patrick yang terkena senjatanya membuat mereka berubah menjadi bocil. Lalu Patrick dan juga SpongeBob telah membuka penutup yang ternyata itu merupakan sebuah peta untuk menguasai dunia. Tak hanya itu saja, di sana juga ada patung dari Mbah Walker sebagai pemimpinnya, yang ternyata patung itu merupakan jelmaan dari Mbah Walker yang menyamar sebagai patung sembari mengeluarkan unek-uneknya karena mereka bertiga telah mengacau di tempatnya. Mbah Walker kemudian langsung mengubah alat bantu jalannya menjadi versi robot kaki laba-laba ala Spiderman, sehingga hal itu tentunya membuat mereka bertiga sangat ketakutan dan terjadilah kekacauan di tempat itu, sehingga membuat Patrick dan SpongeBob bertabrakan menggelinding seperti bola. Mbah Walker lalu berhasil memojokkan mereka bertiga keluar museum. Untungnya ada kayu yang menopangnya. Namun secara tiba-tiba saja museum itu telah terangkat dari tanah, sehingga membuat SpongeBob, Patrick dan Sandy telah terjatuh di tempat toko souvenir. Sedangkan untuk Mbah Walker telah terangkat bersama dengan museumnya. Lalu SpongeBob dan Patrick yang keluar dari toko souvenir telah membeli topi untuk mereka gunakan. Di sana, Sandy mengatakan kepada mereka berdua bahwa masa lalu terlalu berat untuk ia pahami. Dan Sandy sangat senang dengan keadaan yang seperti saat ini, yang baginya sangat menyenangkan. Lalu terlihat kini giliran Plankton menggunakan mesin robotnya untuk mengejar Tuan Crab. Sedangkan Sandy langsung merobek buku catatan miliknya. Yang kemudian di sini film pun telah berakhir ya guys. Sampai jumpa, bertemu kembali. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Hai guys, di pagi harinya yang memperlihatkan seorang manajer perusahaan yang pergi ke sebuah restoran Krusty Krab mencari satu koki baru lagi untuk restoran stadion barunya. Saat itu, dia telah melihat SpongeBob yang sedang menyajikan pesanan pelanggannya di depan Squidward. Squidward yang terlalu sensitif menyuruh SpongeBob untuk segera memotong pizza. Tak menunggu waktu lama, SpongeBob menunjukkan bakat memasaknya dengan penuh gaya dan keindahan saat melakukannya. Lalu saat SpongeBob sedang menyiapkan Krabby Patty, datanglah si manajer itu ke dapur untuk melihat sajian masakan yang akan dibuat oleh SpongeBob. Hal itu membuat SpongeBob langsung kaget dengan kedatangan orang lain ke dapurnya. Namun dia telah berhasil menyajikannya dengan sangat baik. Manajer itu kemudian langsung memakan Krabby Patty yang lezat itu. Lalu saat suapan pertama, raut wajahnya menunjukkan bahwa Krabby Patty ini sangatlah enak. Terbukti si manajer itu langsung memuji masakan SpongeBob. Tuan Crab kemudian datang. Si manajer itu memperkenalkan dirinya yang berasal dari restoran stadion kuliner. Dia menjelaskan bahwa ini merupakan konsep baru yang telah mengubah stadion bisbol menjadi restoran dan memiliki banyak sekali penggemar. Si manajer itu kemudian langsung membeli SpongeBob untuk dijadikan bintang kuliner di restoran barunya dengan cara memberikan uang yang sangat banyak kepada Tuan Crab. Sontak saja, hal itu membuat Tuan Crab sangat senang karena dia memang mata duitan. SpongeBob bersedih karena dia tidak ingin meninggalkan restoran kesayangannya ini. Si manajer kemudian langsung segera pergi dari tempat ini. Saat berada di luar, secara tiba-tiba saja ada si Patrick yang udah nunggu di restoran dengan gaya santuinya nih coy. Namun secara tiba-tiba saja si Patrick telah menghilang dari tempatnya itu. Singkatnya, kini SpongeBob dan yang lainnya sudah berada di dapur tempat uji coba. Di sana sudah ada 3 kandidat lain yang sudah standby.
Mereka berempat harus saling berkompetisi untuk mengeluarkan bakat mereka masing-masing untuk keahlian masak. Dalam kompetisi di restoran baru ini, hanya akan ada satu pemenang untuk menjadi koki terbaik dan nantinya akan mendapatkan gelar koki super. Bila mereka kalah dalam uji coba ini, maka dia akan menjadi hotdog air kotor di jalan bebas hambatan seperti gelandangan. Saat SpongeBob berkenalan dengan pria berbadan besar, sebut saja si penyu laut, dia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Si manajer itu kemudian menyuruh para koki untuk membuatkan masakan sup yang lezat. Namun naasnya, SpongeBob yang sangat bersemangat, justru campuran bahan-bahannya telah direbut oleh si penyu laut. SpongeBob yang gak terima, dia langsung memarahinya. Namun tubuh SpongeBob langsung dihajar. Kelicikan si penyu laut tak hanya sampai di situ saja ya guys. Dia memasukkan paku payung ke dalam sup koki belut biar dia gagal. Waktu berakhir, kini tinggal 10 detik lagi. SpongeBob yang belum mempersiapkan supnya, dia panik. Namun dia segera mendapatkan ide untuk mencelupkan dasinya yang kotor ke dalam sup. Waktu memasak telah berakhir. Si manajer mencicipi sup si udang. Rasanya enak, namun dia curang karena menggunakan kaleng masakan cepat saji. Berikutnya si koki belut. Saat si manajer menyeruput sup itu, dia menemukan paku payung di supnya yang sebelumnya telah disabotase oleh si penyu laut, sehingga membuat si koki belut itu disedot oleh vakum dan akhirnya dia menjual hotdog air kotor di jalan bebas hambatan seperti koki gelandangan yang sebelumnya. Berikutnya, si koki penyu laut yang licik, dia akhirnya mendapatkan penilaian yang sedang-sedang saja dari si manajer tentang rasa supnya. Kemudian yang terakhir adalah SpongeBob. Si manajer itu sangat senang dengan rasa dan kelezatan sup buatan dari SpongeBob yang sangat enak. Berikutnya adalah tantangan selanjutnya untuk membuat pizza dengan enak dan rasa yang berbeda dari yang lain. Si koki penyu itu menyemburkan paku-paku yang ada di wajahnya kepada SpongeBob. Untung tidak mengenainya, justru mengenai si koki udang ke wajahnya. Si koki penyu laut itu lagi-lagi berpura-pura minta maaf kepada SpongeBob dan menyabotase adonan pizza dengan diberikan air ludah sebagai tanda permintaan maafnya. SpongeBob yang polos, dia mah percaya-percaya saja dengan adonan itu. Lalu si koki udang itu balas dendam kepada si penyu laut dengan menaburkan paku di atas pizza dan menutupinya dengan keju sehingga paku itu tidak terlihat. Si penyu itu yang gak tahu bahwa pizzanya telah diberikan paku sebelumnya. Dia pun kemudian telah menuduh bahwa si koki udang telah mencuri kejunya. Singkatnya masakan telah usai. Si manajer itu langsung mencicipi pizza buatan dari si koki penyu. Namun dia merasakan di adonannya terdapat paku yang berserakan, sehingga si koki penyu yang licik akhirnya berakhir dengan tereliminasi dari uji coba. Dia malah menuduh SpongeBob yang telah melakukan kecurangan kepadanya. Dia mengancam akan balas dendam pada suatu hari nanti. Kini si penyu harus bergabung dengan koki yang gagal di jalan bebas hambatan. Kini si manajer itu giliran mencicipi pizza buatan SpongeBob yang terlihat dari bentuknya yang sangat unik ya guys. Saat mengunyah, dia telah merasakan sensasi lezatnya pizza dengan rasa yang berbeda. Yang ternyata rasa dari pizza itu terdapat koki udang yang sebelumnya telah dimasukkan oleh si penyu laut ke dalam masakan SpongeBob. Namun hal itu membuat SpongeBob mendapat pujian. Dengan begitu, SpongeBob berhasil masuk ke dalam liga besar dan jadi pemenangnya. Hingga suatu hari di stadion kuliner akan ada diadakan proses memasak yang dihadiri oleh ribuan penggemar masakan. Sebelum SpongeBob tampil, dia sempat bertemu dengan Patrick Star yang memberikan nasihat. Namun lagi dan lagi, tiba-tiba saja Patrick menghilang dan membuat SpongeBob merasa aneh. Lalu, saat SpongeBob yang sudah berada di stadion, dia mulai memasak sesuai dengan pesanannya. Dia pun menggunakan bakat memasaknya dengan mengeluarkan seluruh keterampilan yang unik. Berbagai hidangan makanan berhasil dibuat oleh SpongeBob dengan sangat baik.
Tanpa disadari oleh SpongeBob yang saat itu sedang memasak, datanglah si koki penyu yang licik yang lagi-lagi menyabotase SpongeBob dengan meletakkan bom waktu di dekatnya. Tuan Krab dan Squidward datang menghadiri acara besar itu. Tuan Krab bingung karena tidak ada meja di dekatnya. Squidward menjelaskan bahwa meja yang berisikan makanan hanya untuk orang-orang kaya saja untuk menempati kursi premium. Tuan Krab kemudian ngedumel karena tidak dapat tempat yang enak. Dia lalu melihat SpongeBob dengan teropongnya yang awalnya terlihat senang saat memasak. Namun secara tiba-tiba saja pesanan banyak dan menumpuk. Hal itu membuat SpongeBob kaget dan akhirnya mengacaukan acara itu. Tuan Krab yang kasihan, dia langsung menuliskan di kertas untuk membuat Krabby Patty, lalu kertasnya dilempar. SpongeBob yang sudah membaca surat itu, dia akhirnya langsung senang kembali. SpongeBob kemudian langsung memasak Krabby Patty yang merupakan keahlian utamanya. Kini dia dengan sangat cepat membuat masakan itu dengan indah, menarik, dan elegan. Hingga akhirnya SpongeBob berhasil membuat semua pesanan itu dan diberikan kepada para pelanggan yang berada di kursi. Respon mereka sangat baik tentang masakan SpongeBob. Si manajer itu kemudian datang dan memarahi SpongeBob karena di dalam acara besar ini SpongeBob telah memasak makanan yang seharusnya tidak dibuat olehnya, karena itu hanyalah makanan kampungan saja. SpongeBob meminta maaf, dia mengaku kalah dalam liga besar memasak ini. Dia lalu pergi dengan suasana hati yang lebih tenang. Di dalam ruangan, SpongeBob telah melihat si Patrick Star yang sedang bersantai. Di sana si Patrick berkata agar SpongeBob kembali lagi ke tempat stadion karena para penggemarnya telah menyorakan SpongeBob. Saat dia akan pergi, ternyata si Patrick sudah tidak ada lagi di tempat itu. Yang ternyata si Patrick telah memiliki tempat persembunyian di bawah lantai. Saat SpongeBob sudah berada di tengah-tengah lapangan stadion, dia menyapa para penggemarnya tanpa disadari olehnya bahwa di dekatnya telah ada bom. Dan tak berselang lama dari itu, akhirnya bom yang sebelumnya telah dipasang oleh si penyu akhirnya telah meledak dan membuat SpongeBob dan seluruh bahan-bahan makanan terlempar bersama dengannya. Untungnya si Patrick langsung sigap menangkap tubuh SpongeBob. Akhirnya SpongeBob telah bekerja kembali di restoran Tuan Krab setelah diberi simbol topi, yang kemudian film pun berakhir ya guys. Sampai jumpa, bertemu kembali.